Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita solat di atas kenderaan tadi, misal solat wajib, sering Pak kita yang naik pesawat, subuh nggak dapat. Jadi take off-nya sebelum datangnya waktu subuh, landingnya setelah lewat waktu subuh. Jadi nggak dapat waktu subuh. Nah, lalu kita solat atas kenderaan. Pas kita solat itu, apakah kita niatkan solat menghormati waktu? Itu hanya istilah dalam mazhab Syafi'i, dan hanya mazhab Syafi'i yang memakai istilah itu. Ya, salat untuk menghormati waktu itu hanya istilah digunakan dalam fikih Syafi'i, bahwa salat itu tidak sah, namun tetap disuruh salat. Tetap disuruh salat. Maksudnya, kalaupun Allah ambil nyawa kita, seandainya pun salat itu tidak sah, sungguh kita telah menunjukkan ketaatan kita pada Allah. Sama dengan orang di rumah sakit bergantung kateter. Apa dapat doi ya? Kateter apa keteter? Kateter. Kateter bukan kateter home kan. Nah, bergantung itu kan? Itu dia solat. Sahkah solatnya? Otomatis enggak ada yang mengatakan sah, karena bergantungan dengan najis. Kencing di dalamnya. Enggak ada yang mengatakan sah. Tapi waktu zuhur, waktu asar dalam mazhab Syafi'i tetap disuruh solat. Nanti sudah sembuh, sudah lepas kateter itu, disuruh qadha semuanya. Suruh qadha. Nah, niatnya apakah berniat salli fardad duhri li ihtiramil waqti, untuk menghormati waktu, sengaja aku salat duhur menghormat? Enggak ada itu bahasa itu dalam niat. Ya, enggak ada bahasa itu. Yang niat tetap seperti biasa. Nah, itu hanya istilah digunakan tentang status salatnya. Jangan bawa bahasa itu ke dalam niat. Jadi ya. Oh enggak. Yang solat tetap wajib laksanakan. Cuma solat itu tidak sah. Tidak sah karena keadaan kita. Nanti qadha setelah sembuh atau qadha setelah landing. Begitu. Makanya itu istilahnya menghormati waktu. Ini undangan selain daripada walimah perkawinan, itu tidak wajib dihadiri. Ya, jadi sebagai kunci catatan awal, undangan selain daripada walimah perkawinan itu enggak wajib dihadiri. Undangan akikah, undangan khitan, undangan makan-makan, undangan syukuran, bahkan termasuk undangan pada maulid. Apalagi pada maulid punya khilaf sendiri di antara para ulama. Ya. Tentu bagi yang tidak setuju dengan adanya maulid, tentu mereka tidak perlu kita bilang, pasti nggak hadir kan. Tapi ada yang setuju, maka bisa jadi hadir. Nah, sekarang kalau hadir di tempat selain acara perkawinan, kita hadir kalau tidak diundang, hadir dalam keadaan tidak diundang, apakah boleh memakan makanan tersebut? Ya, contoh tadi yang dicontohkan ya seperti maulid tadi, kalau undangannya bukan undangan umum, maka tetap tidak boleh hadir. Kalau enggak diundang enggak boleh hadir. Kalau hadir saja enggak boleh, mohon maaf, ketika tidak diundang tidak boleh hadir. Maksud tidak boleh hadir, berada di situ boleh. Maksudnya tidak boleh hadir untuk memakan. Kalau hanya sekedar datang salam sana salam sini, itu enggak berpengaruh, karena pengaruhnya nanti pada makan. Maka haram makan di tempat undangan yang tidak mengundang kita, haram. Nanti ini dibahas ke depan dalam syarat-syarat seseorang yang diundang ya. Nah, jadi kuncinya adalah apapun undangan, kalau tidak diundang, atau acara walimah apapun, kalau tidak diundang, hadirnya kalau cuma hadir ke situ untuk berdiri, duduk, tidak mengapa. Tapi ketika makan haram.
Jadi bagaimana cara menghalalkannya? Harus minta izin kepada pemilik hajat. Minta izin kepada pemilik hajat. Siapa pemiliknya? Oh, sekolah. Maka minta izin pada panitia atau kepala sekolah. Diizinkan makan, barulah boleh makan. Kalau mereka enggak bilang apa-apa, berarti kembali ke hukum asal bahawa kita bukan orang yang diundang. Kalau acara yang bukan walimah perkawinan aja begitu, apalagi walimah perkawinan. Kalau walimah perkawinan enggak boleh hadir bagi yang tidak diundang. Maksud enggak boleh hadir untuk makan. Maka anak-anak kos itu sering makan haram di acara walimah orang. Anak-anak kos masuk saja walimah orang. Karena nanti begini model walimah kita, bapaknya ngundang, mamaknya ngundang, anak-anaknya ngundang masing-masing. Semua ngundang-undang. Maka si bapak yang berdiri di depan enggak tahu ni undangan dari siapa, ni undangan anak. Anak-anak kos langsung terus masuk, dianggap undangan dari anak, padahal bapak tu enggak punya anak kan. Yang kahwin bapak tu enggak punya anak. Ini berarti ini makan haram. Makanya kenapa kuliah enggak selesai-selesai, gara-gara sering menghadiri walimah orang yang enggak undang, enggak tamu, enggak pajuh hanjut, haram. Itu makan haram itu. Salah satu yang menjadi syarat wajib hadir walimah adalah tempat tersebut tidak disediakan fasilitas yang haram. Jadi tidak ada perbuatan mungkar di tempat tersebut. Itu nanti panjang pembahasan ke depan Bapak. Dan ini banyak orang yang tidak mengerti. Sampai para ulama sepakat mengatakan bukan hanya disediakan makanan haram, nyanyi-nyanyian. Kalau itu sudah jelas, dangdut, joget-joget, keyboard. Kalau sudah model yang haram-haram dalam syariat, ketika dia ada di dalam tempat walimah tersebut, gugur kewajiban kita untuk datang. Jadi enggak dosa lagi enggak datang. Sudah ada nari-nari anak-anak gadis, udah nari saman, kemudian nari ranup lampuan, kapeh nyopeh ji, macam-macam situ. Itu boleh tidak hadir. Bukan boleh tidak hadir, gugur kewajiban hadir. Enggak dosa lagi kalau enggak hadir. Bahkan yang hadir untuk menikmati itu, menikmati para penari dangdut di acara walimah orang, malah itu yang menyebabkan dosa. Kalau pemilik hajat sudah pasti dosa. Pemilik hajat itu sudah pasti dosa. Nah, nanti ke depan malah jangankan itu. Kalau di tempat itu dipasang pagar ayu. Pagar ayu itu dipasang sekelompok perempuan, disuruh bersolek, lalu ditaruh di garda terdepan. Jadi ring pertama masuk. Biasanya di tempat kado kan, itu semua yang sudah disolek-solek, yang kira-kira pipinya sudah merah-merah, kemudian mata sudah bercelak semuanya, bulu mata sudah dipasang, bulu mata unta, kemudian pokoknya sudah lengkap di situ dengan jilbab KDA atau ulai. Itu sampai ke situ ulama sepakat enggak usah hadir. Nanti ke depan terbahas satu-satu. Ini masih panjang Pak. Mungkin sekitar 3 bulan lagi baru selesai ini. Karena kita ketemunya sebulan sekali. Kalau selesai 3 bulan mungkin 4 bulan. Dan di sini saya lihat, Masya Allah, setelah saya baca kitab ini, banyak sekali sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Bahkan sebenarnya yang sudah diketahui pun tidak dilaksanakan. Seperti kita kasih tahu tadi, ternyata para ulama melarang meletakkan perempuan di garda terdepan untuk menyambut tamu. Datang tamu, senyum, sapa, kemudian pakaian model kebaya ketat pinggang, itu saja sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban kita datang. Apalagi yang model mungkar-mungkar yang lain di dalam. Enggak hadir pun enggak apa-apa itu. Kita alhamdulillah di Aceh masih lumayan terjaga. Tapi dari Kuala Simpang ke atas, Tamiang ke atas lah, enggak usah Kuala Simpang dulu, dari Tamiang ke atas Pak, itu Masya Allah
itu 7 hari 7 malam, makin menjelang maghrib makin dahsyat. Itu nggak ada yang solat joget sana joget sini terus. Kita alhamdulillah di sini terjaga, masih lumayan terjaga, maka perlu saling mengingatkan. Maka pembahasan ini penting untuk dibahas dari masjid ke masjid. Jadi boleh tidak hadir, Pak. Kita buat acara 2 tempat, di Tung Darah Baru, Intak Lintung. Sebenarnya dalam hukum itu disuruh buat hanya oleh mempelai laki-laki. Yang disunahkan buat walimah itu hanya mempelai laki-laki. Namun para ulama mengatakan kalau mempelai perempuan ingin melakukannya maka dibolehkan, tetapi tidak wajib. Yang wajib itu mempelai laki-laki, bukan wajib. Yang sunnah membuat itu dari perkataan tadi itu mempelai laki-laki. Kenapa? Tadi Rasulullah mengatakannya kepada Abdurrahman bin Auf. Rasulullah enggak mengatakan buatlah walimah wahai Abdurrahman dan juga suruh istrimu buat, enggak. Engkau yang buat wahai Abdurrahman, aulim walau bisyan. Hari ini seakan-akan kalau enggak buat dua-dua seakan-akan enggak sah nikah. Makanya ribut. Padahal bisa aja buat dalam satu bangunan, sepat aja dua, Pak. Satu bangunan sewa berdua antara keluarga laki perempuan, bisa saja, mudah urusan. Kita yang mudah-mudah enggak mau, sukanya yang susah-susah. Kudih 3, kedih habis 20 juta, di sini habis 20 juta, itu yang suka kita. Padahal kalau kita bergabung bersama, sewa satu bangunan, buat sama-sama, selesai. Cuma karena telinga kita suka kali dengar perkataan kanan kiri, akhirnya hancur sendiri. Padahal dalam hukum cukup satu tempat saja sudah selesai. Oh, yang Darah Baru ingin melakukannya, ya silahkan kalau memang sanggup melakukan, tapi enggak wajib untuk melakukannya, ya. Jadi Lauhul Mahfuz itu gudang pembendaharaan. Lauh artinya papan, lauhun itu papan, mahfuz yang terjaga. Bentuknya gaib, wallahu alam, tapi di situ gudang tersimpan semua catatan hidup, skenario hidup. Dan di antara bentuk-bentuk catatan itu berbentuk pepohonan yang tertulis nasib per orang di atas dedaunan. Itu hadis, namun saya lupa hadis itu dhaif atau hasan. Itu yang saya tidak berani pastikan. Nanti saya lihat kembali. Namun itu hadis, namun bisa jadi itu hadis dhaif. Wallahu alam, nanti saya cek kembali. Saya tidak teringat lagi status dari hadis itu. Walaupun itu dhaif, tapi Lauhul Mahfuz itu memang menyimpan semua catatan. Kalau saatnya kita meninggal dunia, maka disitulah catatan itu bergerak, artinya aktifnya di situ. Nah, tapi meninggal dunia bukan bermakna sudah selesai. Catatan kita berlaku lagi setelah meninggal dunia sampai mencapai surga dan neraka, dan itu panjang. Apakah di Lauhul Mahfuz kita sudah tercatat surga dan neraka? Nabi mengatakan sudah. Timbul pertanyaan lagi, kalau begitu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal kalau seandainya sudah dalam catatan neraka dan surga di Lauhul Mahfuz? Nabi menjawab, beramallah, dengan amalmu engkau tahu nasibmu. Berarti maksudnya adalah ini qada Allah, ini takdir. Qada telah ditetapkan, takdir kita yang menempuhnya. Jadi sebenarnya kita enggak dizalimi, tidak dizalimi oleh Allah. Kita mencari surga, dan itulah skenario Allah. Semua Allah ampunkan dosa kecuali mujahirin. Nah, ini hadis. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa, setiap umatku dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali mujahirin. Siapa yang disebut mujahirin? Disebutkan sambungan hadisnya, ketika engkau melakukan kejahatan di malam hari, Allah tutupi aibmu. Lalu pagi hari, ketika pagi hari engkau mengatakan ke orang-orang, tadi malam aku berzina, tadi malam aku begini, tadi malam aku begitu. Dia bongkar aibnya dengan kebanggaan. Itu yang disebut mujahirin. Jadi mujahirin itu orang yang memamerkan dosa, bangga.
Ada orang memamerkan dosa bukan untuk bangga, tapi untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan ikut seperti saya ya. Dulu saya, Masya Allah, hancurnya hidup saya. Saya dulu bunuh orang. Semua motor di masjid ini saya yang curi. Enggak ketahuan sampai hari ini. Saya begini. Dia sesali. Itu bukan membangga-banggakan. Sahabat pun rata-rata hidup dalam dunia itu. Abu Zar itu perampok terbesar, Abu Zar Al-Ghifari. Dia kalau merampok, dia penggal leher, dia mutilasi. Di masa dia sudah tobat, dia menangis. Ditanya kenapa menangis, dia mengatakan sungguh banyak orang yang telah kubunuh. Umar bin Khattab pun kalau sudah teringat dosa menangis. Dia ceritakan, dulu aku bodohnya, aku begini. Itu bukan membanggakan. Jadi yang disebut mujahirin tidak taubat, mati dalam keadaan membangga-banggakan dosa. Ada yang merasa taubat tapi masih bangga dosa. Ike nah roji wateke preman ino kampung. Kata dia menyoke nyo ana solawan ke no gupoh maduru kampung, tapi dia berada di musalla dasi, tapi dia membangga-banggakan dia pernah pukul orang kampung, dia bunuh. Nampaknya saja pergi ke musalla taubat, nampaknya saja berjamaah, tapi hatinya belum taubat. Jadi yang enggak dimaafkan Allah mati dalam keadaan membangga-banggakan dosa, bukan taubat. Itu yang disebut mujahirin. Jadi Allah kalau berhadapan dengan orang ini, Allah tidak maafkan lagi dosanya. Ukurannya kapan? Sampai mati, Pak. Tapi kalau dia sempat taubat sebelum mati, tetap taubat tetap diterima selama dia betul-betul bertaubat. Setelah zikir itu, mana yang lebih utama? Allahumma antas salam atau Allahumma salli ala Muhammad? Suruhan Nabi Allahumma antas salam, bukan salawat. Salawat itu nanti setelah memuji-muji Allah. Tidak ada satu pun pelajaran yang menyatakan puji Nabi dulu baru puji Allah. Hana nu temung Pak ayat. Tidak ada satu kitab pun yang menyuruh puji Nabi dulu baru puji Allah, enggak ada. Baik dalam khutbah, mengawali ceramah, berdoa, semuanya puji Allah dulu. Jadi bukan Muhammad Tuhan, tapi Allah yang Tuhan. Kita cinta Muhammad, jangan sampai membutakan kita posisinya siapa yang Tuhan. Maka kalimat Allahumma antas salam itu untuk Allah. Kenapa tiba-tiba habis astagfirullah kita langsung puji Nabi dulu? Seharusnya puji Allah dulu. Habis puji Allah, ucapkan semua zikir-zikir puji Allah, baru di ujung bersalawatlah sebanyak-banyaknya. Nyah nama form dong Pak. Kami dulu di pesantren enggak ada itu. Tahun-tahun 80-an sampai 90 itu belum begitu cara berzikir. Saya enggak tahu dari mana bermula tiba-tiba dipopulerkan zikir salawat dulu baru puji Allah. Nanti ujung salawat lagi. Jadi itu perlu diperhatikan, Pak. Karena dengan begitu kita sebenarnya mengundang masalah, membesarkan Nabi di atas Allah. Padahal Nabi itu hamba Allah. Ini Tengku Imum kenapa mengulang-ulang hal yang sama? Karena Tengku Imum nggak pernah ikut pengajian. Habis jadi imam berangkat, yang dengar pengajian jamaah makmum. Maka begitu dia datang jadi imam lagi, dipimpinnya zikir lagi, atas salam. Maka BKM kalau di mana-mana begitu Pak. Apa terutama misal imam-imam undangan misalkan, itu kadang-kadang pergi nggak ikut pengajian, yang ikut makmum, sudah lebih malim makmum daripada kadang Tengku Imum kadang-kadang. Alhamdulillah di masjid kita Tengku Imumnya ikut pengajian semua. Akibatnya berulang-ulang kata-kata. Makanya BKM ketika itu coba ajak diskusi sama Tengku Imumnya lalu dengar bahwa memang Nabi suruh, Nabi mengatakan habis istighfar, kata Nabi ucapkanlah Allahumma antas salam. Satu hadis itu Pak. Nabi saja melarang dirinya disebut lebih dahulu sebelum Allah. Terus katanya seakan-akan Muhammad nomor satu. Bukan. Janganlah cinta kita pada Nabi membuat seakan-akan keputusannya bahwa Nabi boleh berada di atas Allah. Tidak. Jadi petugas boleh berdiskusilah sama Tengku Imum yang tak pernah ikut pengajian, nalun dengar bahwa setelah kalimat istighfar itu puji Allah, antas salam itu untuk Allah bukan untuk Nabi. Nah kira-kira begitu. Kalau di rumah kita, ya terima kasih sebelumnya atas pertanyaan ini Pak. Ini penting dan bagus untuk kita fahami bersama.
anak angkat atau anak asuh, apakah boleh kita cium seperti mencium anak kandung? Yang pertama yang dilihat adalah umur. Kalau umur anak itu masih di bawah mumayyiz, 7 tahun ke bawah, masih SD kelas 1 ke bawah TK, maka itu berlaku hukum secara umum, boleh mencium mereka dengan kasih sayang, walaupun itu bukan anak kandung. Yang kedua yang dilihat adalah fitnah pada diri kita sendiri. Kalau kita mencium anak angkat atau anak asuh yang kita khawatir timbul syahwat, maka itu jangan dilakukan. Jadi kita baca diri sendiri, karena tipe orang macam-macam. Allah ada yang Allah titipkan syahwatnya biasa saja, ada yang Allah titipkan syahwatnya overload, bateri penuh tapi nggak pernah kurang bateri. Itu yang mudah-mudahan tahu diri. Kita yang beriman ni bahaya. Makanya yang begitu jangan cium anak angkat atau anak asuh. Kemudian yang ketiga, ketika mereka sudah berkembang menjadi anak-anak yang lumayan remaja, itu mulai umur mumayyiz tu, mulai di atas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu dah mulai besar, kelas 2 SD, 3 SD. Itu kalau dengan anak asuh sebaiknya jangan lagi kita terbiasa menciumnya. Kenapa? Pertama, mereka bukan mahram kita. Anak angkat itu bukan mahram, anak asuh sama, bukan mahram. Mereka itu tidak ada hubungan darah dengan kita, dan haram hukumnya menipu sehingga mereka tidak tahu siapa ayahnya. Salah satu perbuatan paling terlaknat man ghayyara isma abih, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengubah nasab dari anak angkatnya. Terlaknat sampai dia sendiri enggak tahu bahwa kita bukan ayahnya, karena kita ambil dari bayi, enggak kita kasih tahu siapa ayahnya. Berbeda kalau anak itu kita temukan di depan pintu, dibuang. Di situ dibolehkan oleh para ulama untuk menasabkannya ke nasab kita, walaupun kita harus tahu itu bukan anak kandung. Jadi untuk menyelamatkan dia tanpa nasab. Tapi kalau model dititip kemudian kita tahu siapa ayahnya, ibunya, atau di rumah sakit kita ambil anak orang, kita tahu, itu dilarang keras mengubah nasab, dilarang keras. Kita harus kasih tahu, nak, aku bukan ayahmu, nak, kamu punya ayah. Itu harus kasih tahu betul. Nah, nanti efeknya berlakulah hukum bukan mahram, tidak boleh melihat auratnya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk kalau bersentuhan setelah wudu, batallah wudunya. Kemudian dia tidak ada warisan apapun dari kita, kecuali kita menghibahkan harta di masa hidup atau mewasiatkannya dengan syarat tidak lebih daripada sepertiga. Warisan enggak dapat karena kita enggak pernah kasih tahu bahwa dia bukan anak kita. Dia menuntut warisan karena dia merasa anak kandung, padahal dia bukan anak kandung. Berdosa berlipat-lipat. Maka semua yang pernah pelihara anak angkat itu kasih tahu yang sebenarnya. Nah, masalah mencium otomatis sudah tidak boleh. Makanya salah satu rasa kekhawatiran yaitu ketika kita pelihara anak angkat di rumah, dan dia menganggap diri anak kandung sehingga nampak aurat dianggap biasa. Dia pakai celana pendek di rumah padahal dia bukan anak kandung kita, atau kita yang pakai celana pendek di rumah dilihat oleh anak angkat, kita anggap kita ayahnya padahal bukan. Itu semua dosa. Jadi dosa saja sudah bertumpuk di rumah. Ini perlu dijaga. Maka enggak boleh. Kalau ditanya bolehkah menyentuh, mencium anak-anak yang bukan anak kandung kita yang kita pelihara di rumah, tidak boleh. Itu mahram. Apalagi sudah gadis. Kalau sudah gadis jangan coba-coba. Nah, di situ permasalahan kalau pelihara anak angkat di rumah. Sebaiknya kalau memang ingin membantu memelihara, apakah anak yatim, tidak usah pelihara di rumah. Cukup pelihara, biarkan dia di tangan ibunya. Kita pelihara biaya ongkos sekolahnya, pahalanya sama, tidak mesti di rumah. Karena di rumah malah banyak menimbulkan
Fitnah. Itu belum lagi dia bergaul dengan anak kita, dia pikir abangnya, padahal bukan abangnya. Dia anak kita pun tak kita kasih tahu bahwa ini bukan adiknya. Dia pikir adik yang diturunkan di helikopter. Nyo ada ke nyo putern di helikopter ke pok bubung, jadi di pok plafon turun dia ke bawah. Kita anggap anak kandung, kita anggap adik kandung, padahal bukan. Sampai berdua-duaan dalam rumah, ya, pakai baju singlet di rumah, padahal menganggap ini adik kandung. Dosa semuanya, semua dosa. Ini bahaya, Pak. Jadi kalau mau menolong anak yatim yang masih kecil, peliharalah dari jarak jauh. Jarak jauh bukan online, maksudnya biarkan dia bersama ibunya, kita yang membantu urusan-urusannya, itu lebih utama dan tidak berkurang pahala dengan cara itu. Jadi intinya jangan dicium kalau bukan anak kandung, apalagi sudah sampai pada umur-umur melebihi mumayyiz, ya, karaya-raya tu menyan baik cium. Termasuklah guru. Kita sudah pernah bicarakan dulu beberapa ini yang lalu, sebaiknya guru, kalau guru SMP, guru SMA, kalau berhadapan dengan anak didik yang bukan anaknya, ya, anak muridnya, itu jangan cium tangan dan jangan izinkan untuk cium tangan, ya, kalau berlawanan jenis. Yang guru perempuan jangan dicium tangannya oleh anak muridnya. Juga kalau anak murid perempuan jangan cium tangan bapak gurunya kalau sudah SMP dan SMA. Nah, begitu juga, ya, selain cium tangan juga jangan cium kening anak orang yang sudah dewasa. Ini anak SMA, jadi ada yang mungkin salah faham, pulang pengajian karena dia guru, besoknya di SMA asal anak didiknya mau pulang diciumnya sesuatu di kening, Pak. Lalu kemudian dia mengatakannya sunnah Nabi, cium mbaknya sunnah Nabi, sunnah Nabi. Hai tipu dosa mendum. Itu anak orang bukan mahram, enggak boleh bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram kecuali didasari dengan perkawinan, ya, atau ibu susu menjadi anak susu baru dianggap seperti anak kandung. Rasulullah kalau ke rumah Halimatus Sa'diyah, kan Rasulullah punya saudara susu dari Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sudah meninggal. Rasulullah kalau menyempatkan waktu ke rumah Halimatus Sa'diyah, dalam riwayat dilihatnya adik-adik susunya yang perempuan, itu Rasulullah enggak menyuruh mereka pakai jilbab, dan mereka pun enggak pakai penutup kepala kalau ketemu Nabi. Kenapa? Saudara kandung, sepersusuan itu sama dengan saudara kandung, satu darah mengalir, Pak. Begitu Rasulullah kalau bertemu dengan saudara sepersusuan. Apa konsekuensi kalau seandainya habis istighfar kita baca salawat? Kalau pertanyaan ini ditujukan ke Nadesha, Ustaz, Nadesha apa? Desa tidak, ya, tidak sampailah bersalawat itu menyebabkan dosa. Cuma kita hanya perlu mengubah cara saja, ya. Kita hanya perlu mengubah cara bahwa ikutilah zikir seperti zikir Nabi, ya. Jadi kesalahan pada perbuatan sunnah atau kesilapan juga tidak menyebabkan perkara itu menjadi sebuah dosa, kecuali ada kalimat melaknat Nabi, ya. Namun walaupun tidak sampai jatuh ke dalam dosa, kesilapan itu harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki. Artinya baik sabi-sabi lagi, ya. Oh, kalau tidak mau perbaiki, silahkan datangkan keterangan yang lain. Dan saya kalau dapat keterangan yang lain, Pak, yang menyebut ustaznya dah nak baca masa, jelaskan, maksudnya keterangan itu jelas. Baik kitab Jawa neme, kemudian hana getulis hinan bahawa setelah ini bersalawat, tapi cuma disebutkan habis ini, boleh ini, atau di antara zikirnya ini dan ini. Dan itu kan tidak seperti yang Nabi jelaskan dengan jelas, ya. Jadi hana lodijit pegah bahawa urang yang kenyang desa, Pak. Karena kita jangan sembarangan membuat orang seakan-akan jatuh dalam dosa. Nyan ka hebat tak gedanyo tak pegahamnya. Nyan mandumnya desa mandum yang bubutnya. Apalagi itu amalan sunnah. Tapi kesilapannya yang perlu diperbaiki kalau memang tidak ada keterangan lain yang menyebutkan itu. Wallahu a'lam. Hukumnya
makmum berkunut sendiri di belakang ketika dia berimam atau bermakmum kepada imam yang tidak kunut. Yang saya temukan dalam beberapa keterangan, saya baca di dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatu juga, bahawa makmum itu tetap mengikuti imam dan tidak boleh menyelisihinya. Imam tidak kunut, maka seharusnya makmum juga tidak kunut. Tapi dalam mazhab Syafi'i ditulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah, bagi yang punya keyakinan kunut itu sunnah ab'ad, karena sunnah ab'ad itu sama dengan sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i, dan dia merasa tidak nyaman, imam mana kunut, dong biasa sambil kunut, saya kunut selalu, dia merasa tidak nyaman ibadahnya, tidak sempurna ibadahnya dengan keyakinan itu, maka dibolehkan nanti setelah salamnya imam, dibolehkan dia melakukan sujud sahwi sendiri. Dalam mazhab Syafi'i, dia dibolehkan melakukan sujud sahwi sendiri. Yang tadi tetap ikut imam. Makanya seandainya kita boleh berkunut, seandainya kita disuruh berkunut sendiri di belakang imam, ketika imam lupa pun seharusnya kita kunut sendiri juga kan? Kalau posisinya imam mana ke kunut gerau ikut. Berarti ketika imam lupa, seandainya imam lupa kunut, ni imam biasanya kunut, tiba-tiba lupa. Kalau itu kita ambil kesimpulan, berarti yang makmum yang tahu imamnya lupa kan boleh juga berkunut sendiri. Seandainya boleh berkunut sendiri di belakang imam. Nah, yang saya dapatkan, wallahu alam, mungkin ada kitab lain yang membolehkan berkunut sendiri, wallahu alam. Yang saya dapatkan, dibolehkan melakukan sujud sahwi sendiri walaupun imam tidak sujud sahwi. Kenapa boleh? Karena sudah terpisah dari imam. Imam sudah selesai salam. Dan sujud sahwi itu karena kita punya prinsip ini nyo hana nyaman semayang lagi nyo. Karena long biasa kunut, dan itu Pak sangat dihormati di antara imam-imam mazhab. Dan bagi mereka menghormati itu lebih mulia daripada mempertahankan prinsip. Buktinya banyak kitab yang menyebutkan Imam Syafi'i meninggalkan kunut ketika berada di area mazhab Hanafi. Tinggal je, walaupun itu sunnah muakkad di sisi beliau. Karena kunut itu memang sunnah pada dasarnya. Tidak menyebabkan dosa pun bagi yang tidak sujud sahwi, apalagi itu dalam khilaf. Saya berulang-ulang mengatakan kunut itu khilaf, bukan bid'ah. Jadi baik tak akan ke orang yang berkunut ahlul bid'ah, jangan coba-coba. Itu menunjukkan kesempitan ilmu kita. Itu ada tu video-video yang mengatakan yang tidak berkunut ahlul bid'ah. Berarti yang enggak kunut asal neraka mana? Yang kunut asal neraka berarti. Berarti siapa penghuni neraka pertama? Imam Syafi'i dan Imam Malik yang menyuruh berkunut. Hati-hati ucapkan kalimat itu, Pak. Itu khilaf, bukan bid'ah. Syafi'i dan Malik, Imam Malik itu mengatakan sunnah kunut. Bahkan Imam Syafi'i sunnah ab'ad kunut. Yang menyatakan tidak kunut adalah Imam Hanafi dan Imam Hambali. Oh, masalah derajat hadis, itu pun khilaf. Itu pun khilaf di antara mereka. Bagi yang menyuruh kunut menyatakan hadisnya kuat. Yang tidak menyuruh kunut menyatakan hadisnya lemah. Itulah dunia fikih. Jadi imam selayaknya juga salat itu tidak perlu memikirkan faktor kedua. Yang atenan semayang itu enggak boleh ada hubungan memberi urusan keluar. Maksudnya dia diam dulu, dia beri kesempatan kepada yang berkunut. Itu ada faktor X, ada faktor kedua dalam semayangnya. Seharusnya beliau tetap solat seperti biasa. Enggak boleh ada keinginan luar, keinginan yang masuk dari luar ke dalam. Ini kita beri kesempatan. Ini sebaiknya Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan imam tidak kunut, ya sudah, enggak usah kunut. Lalu sujud sahwi sendiri di belakang setelah putusnya salam imam. Yang tertemung. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mohon maaf Bapak, apa benar terakhir? Kan kalian buka tanya. Itulah yang kita jelaskan tadi. Sebaiknya kita nanti sujud sahwi setelah salamnya imam. Sebaiknya kita jangan menyelisihi imam di tengah-tengah salat. Nanti saja waktu sudah salamnya imam baru kita bersujud. Bagaimana hukum salat sunnah
di dalam jam dinas. Maksudnya kita salat sunnah, tapi ada kewajiban. Mana yang didahulukan atau bolehkah salat sunnah? Kewajiban mencari nafkah itu terikat dengan sebuah ikatan dinas. Kita kan waktu teken kontrak PNS, kan, itu ada ikatan dinas jam 8 sampai jam 12 wajib kerja. Kalau ada ikatan dinas dengan pihak ketiga atau pihak yang lain, maka selama jam itu kalau tidak selesai urusan, maka tidak boleh melakukan salat sunnah. Karena itu wajib, yang ini sunnah. Yang wajib tetap didahulukan. Kalau seandainya tidak selesai pekerjaan yang dia bebankan. Misal seorang pekerja di toko orang, ini kan dia kaitannya kan amanah. Lalu dia tinggalkan toko untuk salat di masjid selama setengah jam. Bolehkah? Enggak boleh. Dia harus jaga toko. Karena itu kewajiban dia melaksanakan amanah. Menjaga amanah wajib. Sedangkan salat sunnah di bawah kategori wajib. Itu kalau dibebankan pekerjaan yang enggak mungkin selesai di jam itu. Tapi tipe kedua, ada model kerja tapi enggak mengganggu pekerjaannya. Misal contoh guru atau dosen, dari jam 8 masuk sampai jam 10. Dari jam 10 itu udah keluar, jam 11 baru masuk lagi. Ini enggak ada ketergangguan terhadap pekerjaan. Maka di saat itu dibolehkan untuk melakukan salat sunnah. Walaupun banyak yang tidak melakukannya. Kan? Tapi dibolehkan di saat itu. Jadi tergantung kondisi kita di tempat kerja. Kalau kerja di kantor yang kira-kira pimpinannya mengatakan yang penting selesaikan dulu ini. Atau tidak ada nasabah, tidak ada orang yang harus kita layani, silakan untuk salat duha 2 rakaat. Tapi kalau seandainya seorang guru sedang mengajar, lalu dia minta izin mana anaknya, anak-anak, ibu keluar sebentar ya, mau salat duha. Haram. Salat duha itu sah, tapi menjadi hukum haram. Kenapa? Dia melalaikan kewajiban. Jadi tergantung sekali bagaimana sistem yang kita kerja. Tapi kalau sudah pensiun, itu enggak perlu lagi mikir, tetaplah salat sunnah. Sayang sekali yang kalau sudah pensiun enggak salat sunnah, cukup sayang, Pak. Karena udah bebas tuh, tinggal siram-siram bunga aja di depan rumah. Anak boleh goyang-goyang kaki, kan? Tiba-tiba bunyi banking, masuk uang. Itu sebuah kemuliaan dari Allah. Maka syukurilah nikmat Allah, perbanyaklah ibadah. Itu kalau sudah pensiun, itu enggak boleh lagi salat duha 2 rakaat. Seharusnya 8 rakaat. Bagi yang pensiunnya kalau 8 rakaat, Pak. Yang 2 rakaat yang mentang terikat dengan kerja, itu cara mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan berangkat menemui Allah dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira Bapak, kondisional sekali. Apakah boleh membaca Al-Quran sambil tidur-tiduran? Ya, syarat pertama tetap berwudu, karena memegang Al-Quran itu syaratnya wajib wudu. Membaca Quran sunnah wudu. Beda ya Pak. Kalau pegang Quran, pegang mushafnya kita pegang, wajib wudu. Tapi kalau membaca tanpa pegang, kita hafal, sunnah wudu. Sunnah berwudu. Nah, sekarang bolehkah kita baca sambil tidur-tiduran? Allah menyebutkan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur, kata Allah. Semuanya diterima Allah. Jadi boleh sambil tidur atau pegang Quran sambil tidur boleh. Tapi tetap muliakan Quran. Jangan waktu tertidur Quran tercampak. Jadi sebelum tidur letakkan Quran di tempat bolehkan. Karena mengingat Allah itu enggak mesti harus duduk, tidak. Berdiri sambil dayung sepeda, sambil mancing, mengingat Allah itu dibolehkan. Itu zikirnya zikir-zikir mutlak. Zikir-zikir mutlak. Tapi ada zikir-zikir muqayyad yang sudah ditentukan oleh Nabi. Contoh habis salat. Itu jangan tidur kalau habis salat. Karena Nabi zikirnya enggak pernah tidur. Enggak pernah Nabi habis salat sambil tidur lalu zikir, enggak. Tapi beliau duduk lalu berzikir setelah salat. Dan itu zikirnya diatur oleh Nabi SAW. Nah, itu zikir-zikir muqayyad yang ada aturannya.
Sedangkan tadi zikir-zikir mutlak dibolehkan walaupun sambil tidur, tidak mengapa. Bolehkah kita menggabungkan dua niat dalam satu salat? Contoh kita masuk masjid sekaligus terus salat duha dengan salat tahiyatul masjid. Ini perlu dibedakan dulu, Pak. Menggabung salat boleh, tapi menggabung niat tidak boleh. Dalam kitab dibahas tentang bab at-tasyrik fi niyyah, mensyarikatkan niat. Jadi enggak boleh menggabung niat. Misal kita salat ni, sengaja aku salat duha sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus sunnah wudu. Kata malaikat belum. Dah. Bolehkah? Enggak boleh. Enggak ada dua niat dalam satu sekali niat, enggak ada dua amalan dalam satu kali niat salat. Jadi gimana? Ulama sepakat kalau kita salat cukup ambil yang paling besarnya saja. Salat duha, niat salat duha. Tapi sekaligus dapat pahala tahiyatul masjid. Karena kan Nabi menyebutkan barang siapa yang masuk masjid lalu salat 2 rakaat, dia tidak duduk, dia salat 2 rakaat, maka itu sudah dimaksudkan dengan tahiyatul masjid. Selama kita enggak duduk, maka kita dapat salat duha sekaligus dapat tahiyatul masjid. Pahalanya dapat, niatnya enggak boleh digabung. Sama kayak Pak kita datang menjelang salat wajib. Kita kan datang salat subuh menjelang salat wajib. Waktu tinggal 5 menit. Kalau kita pisahkan antara tahiyatul masjid dengan qabliyah, enggak dapat qabliyah. Kita ambil qabliyah, enggak dapat tahiyatul masjid, maka salat qabliyah saja. Niatnya qabliyah saja, enggak boleh digabung. Dapatkah pahala tahiyatul masjid? Dapat. Karena Nabi menyebutkan yang penting enggak duduk. Kalau engkau enggak duduk sudah dihitung dengan tahiyatul masjid. Niat yang enggak boleh digabung. Mana yang lebih mulia, membaca Quran melalui HP atau melalui mushaf? Lebih mulia melalui mushaf. Karena kita dapat 2 pahala, Pak. Pahala melihat mushaf, pahala memegang mushaf, sekaligus pahala per huruf dari bacaan. Kalau pegang HP, itu dapat pahala bacaan, tapi tidak dapat pahala memegang mushaf. Bolehkah baca Quran dari HP? Boleh. Tapi tidak dapat pahala memegang mushaf. Karena mushaf ni, Pak, ini sahifah ini memang bahagian daripada khasnya Al-Quran. Semua kitab-kitab diturunkan dalam sahifah. Taurat, Injil, Zabur itu sahifah. Cuma bukan kitab. Dia hanya bentuk syair. Zabur untuk Nabi Daud. Itu hanya bentuk-bentuk syair, puisi. Jadi lebih mulia memakai mushaf. Kenapa Nabi memohon tutuplah aibku? Apakah ini bermakna Nabi punya aib? Bukan hanya ini, Pak. Permohonan Nabi yang kita tangkap tidak sesuai dengan jati diri Nabi. Nabi bukan hanya memohon untuk menutup aibnya. Banyak hadis-hadis lain malah Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku. Itu kalimah-kalimah memohon ampun. Bahkan Nabi tadi kita sebutkan 2 hadis, Nabi istighfar itu 70 kali minimal, 100 kali tiap hari. Apakah Nabi istighfar dari apa? Nabi mohon ampunnya apa? Bukankah Nabi orang yang telah dijamin surga, tidak ada dosa dari belakang, tidak ada dosa ke depan? Beliau mohon ampun itu, apakah beliau punya dosa? Ini kan lebih besar lagi daripada meminta aib. Nah, di sini perlu difahami ada 2 yang dimaksud dengan doa Nabi terhadap dirinya sendiri. Yang pertama menunjukkan tawaddu'nya Nabi. Itu bukan memohon untuk ditutup aib bermakna Nabi ada aib, tapi tawaddu'nya Nabi. Nabi merendah. Nabi merendahkan dirinya di hadapan Allah. Walaupun dia tidak ada dosa, tapi dia seakan-akan merasa bahwa dia adalah hamba Allah, hamba yang penuh dengan kehinaan. Itu Nabi. Nabi kan sebelum diangkat jadi Nabi, Pak. Ini Nabi sendiri yang bilang. Sebelum diangkat jadi Nabi kan diutus malaikat oleh Allah. Dalam hadis yang sahih. Malaikat itu didampingi oleh Jibril. Malaikat itu berkata, aku utusan Allah wahai Muhammad, untuk menanyakan kepadamu, aku diutus Allah menanyakan kepadamu, engkau mau pilih yang mana? Nabi sebagai seorang raja atau Nabi sebagai seorang hamba? Pilih 2. Engkau mau dijadikan Allah Nabi sekaligus raja? Berarti kalau Nabi sekaligus raja berarti nanti akan menjadi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi sekaligus raja. Atau engkau memilih Nabi
nabiyan wa abdan. Engkau memilih nabi sekaligus hamba. Tidak ada kerajaan, engkau hidup seperti seorang manusia jelata begitu. Apa kata Nabi? Dia lirikkan ke arah Jibril. Jibril memberi kode. Lalu Nabi menjawab, biarkan aku menjadi nabi sekaligus hamba. Makanya Nabi makan pak, enggak ada meja makan. Nabi itu enggak pernah makan di atas meja makan. Dia lentangkan tikar di atas lantai. Dia duduk seperti duduknya seorang budak. Nabi makan tidak bersandar. Nabi tidur di atas tikar sampai lipatan tikar menggores setiap tubuhnya. Itu pilihan Nabi. Maka Nabi itu tawadhu'. Bukan bermakna ya Allah tutuplah aibku, dia punya aib. Tapi ya Allah aku hina di hadapanmu ya Allah. Itu Nabi. Jadi itu makna pertama. Makna kedua, doa itu mau diajarkan kepada umatnya. Agar umatnya yang penuh dosa ini yang memohon-mohon seperti itu. Jadi itulah kenapa doa-doa Nabi seakan-akan beliau yang punya kekurangan. Tidak. Nabi itu dijamin surga. Walaupun Quraisy Syihab mengatakan Nabi enggak dijamin surga, dia yang enggak dijamin surga. Banyak sekali hadis yang mengatakan Nabi dijamin surga. Bahkan kata-kata kita nyawa sudah jadi profesor kita bilang Nabi enggak dijamin surga. Banyak sekali. Sampai hadis-hadis menyatakan Nabi itu yang menyelamatkan orang menuju ke surga. Nabi memberi syafaat. Mungkin Nabi enggak masuk surga tapi memberi syafaat untuk orang masuk surga. Apakah beda zikir lembut dengan zikir jahar? Tidak ada bedanya, Pak. Itu hanya kondisional. Karena dulu Abu Bakar dan Umar itu membaca di tengah malam. Umar bersuara dengan jahar. Abu Bakar bersuara dengan sir. Jadi pernah Abu Bakar dan Umar dalam satu hadis, saya enggak hafal lagi keseluruhan hadisnya. Itu waktu membaca Quran di tengah malam, Umar bacanya keras, Abu Bakar bacanya lembut. Lalu Nabi mengatakan, wahai Umar, pelankan sedikit suaramu. Wahai Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Jadi waktu ditanya, kenapa Abu Bakar engkau baca suara lirih? Kata Abu Bakar, aku ingin berbisik-bisik dengan Allah. Wahai Umar, kenapa engkau baca suara keras sekali? Aku ingin menghilangkan ngantukku ya Rasulullah. Kalau tidak aku baca keras, dengung. Kata, kemudian di situ Rasulullah menasihati, Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Jangan terlalu lirih, tidak terdengar olehmu sendiri. Wahai Umar, pelankan sedikit suaramu. Itu nasihat Nabi menunjukkan apa? Nabi enggak membicarakan tentang pahalanya, tapi Nabi bicara tentang tidak masalah kalau mengantuk angkat sedikit suara. Makanya solat tahajud itu zikirnya boleh jahar, boleh sir. Kita mau baca sambil suara keras sedikit boleh. Waktu zikir juga begitu. Dan itu Pak ada dalil masing-masing. Ada dalil masing-masing. Tentang Nabi pernah jahar, Nabi pernah sir. Tidak ada. Yang membedakan kualitas zikir adalah khusyuk dan ikhlas. Karena ada orang zikir Pak, suara keras, boleh mangguk-angguk, tapi tidak masuk ke hati. Kalimah diucapkan enggak masuk ke, dia ucap la ilaha illallah, la ilaha. Cuma kepalanya mengangguk, hatinya tidak mentauhidkan Allah di kalimah itu. Setelah zikir amalan lagi biasa. Tetap enggak salat subuh sekali-sekali, tetap begitu. Ada juga orang yang kadang-kadang suaranya lirih, tapi sambil ngantuk-ngantuk. Lirih suara, dengar. Itu juga sama. Jadi yang membedakan kualitasnya adalah khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak ucap zikir lain cuma la ilaha illallah, bolehkah? Boleh. Jangankan itu, enggak zikir pun boleh. Jangankan tak ucap la ilaha illallah. Hana ada zikir, Pak, yang penting dah semayang di bawah hotel mentang. Jeut. Seorang sahabat bertemu Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah." Tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan bahawa la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah, lalu tuqimus salah, aqimus salah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, wa sumu ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan, wa hajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau sanggup berhajilah, engkau masuk surga, kata Nabi. Sahabat ni heran, tidak ada lain ya Rasulullah? Itu kan rukun Islam maksudnya. Kan cuma itu. Masa cuma itu masuk surga? Enggak ada lain ya Rasulullah. Kata Nabi, la. Ketika Nabi menjawab itu, apa kata sahabat ini? Kalau begitu ya Rasulullah, aku hanya beramal yang ini saja.
Jadi sahabat ni keren juga mak. Setelah dia dengar dapat jaminan dari Nabi, long belum mamai nyo mentang yang rukun Islam mentang. Kuat sembahyang sunat, puasa kena hamil, saya tidak akan puasa begini. Itu maksud dia. Saya akan lakukan yang wajib ini saja. Nabi mengatakan silahkan. Lalu dia pergi. Lalu Nabi memanggil sahabat lain. Maukah kalian kutunjukkan ahli surga? Lihatlah dia. Nabi mengatakan kalau orang mengamalkan yang wajib saja, tidak ada yang sunnah-sunnah, tapi istiqamah dalam yang wajib, surga. Syaratnya tambah satu Pak, jangan ada dosa. Ada dosa, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah amalan sunnah. Jadi kalau enggak yakin, kalau sahabat tadi yakin enggak mau buat dosa lagi tu, itu tipe sahabat. Kalau sudah yakin sesuatu, sudah wajib saja. Kita boleh amalkan yang wajib, syaratnya jangan ngupan, kemudian jangan sampai punya dosa hati, dosa mata, dosa mulut. Ini kan enggak bisa kita hindari Pak. Apalagi menjelang 2024 makin banyak dosa kita. Maka perbanyaklah sedekah, Bagaimana yang dimaksud adil pada anak-anak? Kalau kita membaca fikih hibah dalam bab hibah, itu terutama yang disuruh adil adalah memang jumlahnya Pak. Jumlahnya yang disuruh adil. Jadi kalau satu dapat 30 juta, maka yang lain pun 30 juta. Jumlah. Kecuali ketika kita menghadapi kondisi tertentu. Ada kalanya kita ingin memberi kepada si kecil tapi dia belum bisa memanfaatkannya, maka menunda. Itu dibolehkan. Jadi tetap 30 juta itu porsi untuk dia, tapi ditunda. Jangan diberikan di waktu yang dia tidak butuh, tapi diberikan pada waktu yang dia butuhkan. Atau kondisi yang lain, ada anak yang kebutuhan dia melebihi kebutuhan dari anak yang lain. Contoh, anak autis, cacat, tidak bisa lulus dimanapun, nggak mungkin kerja. Abang-abangnya dapat 30 juta, dia berhak untuk mendapatkan lebih dengan kondisi keadaan dia yang tidak mungkin bekerja seperti abang-abangnya. Namun itu perlu keizinan atau memberitahu kepada yang lain. Jadi abang-abangnya diajak untuk berdiskusi, ni adikmu begini, yang lain bapak kasih 30 juta, yang dia bapak kasih 100 juta untuk hidup dia karena dia tidak mungkin bekerja. Itu dibolehkan. Itu masih disebut adil dalam kondisi tertentu. Tapi kalau kondisinya normal-normal saja, itu yang dimaksud adil adalah jumlah. Itu orang tua yang baik dan itu berpahala. Nanti kalau anaknya enggak senang, ya berarti tarik kembali hibahnya. Misal ada mau pakai di antara anak, satu-satunya orang yang boleh menarik kembali hibah adalah orang tua yang telah memberi kepada anak. Nyajit tarik, boleh tarik. Begitu lihat anaknya durhaka atau anaknya enggak beres, digunakan untuk sabu-sabu atau macam-macam, tarik kembali semuanya, dibolehkan. Khusus orang tua pada anak. Apakah kita kalau mau bangun untuk salat tahajud sebelum tidur disuruh berniat? Berniat itu tidak wajib. Niat itu hanya harapan kita kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk tahajud. Jadi niat itu memohon kepada Allah, ya Allah semoga saya bisa bangun, saya sempat bangun. Jadi menggantungkan perjuangan untuk bisa menghadap Allah dengan bantuan Allah. Kita perlu itu Pak. Makanya salah satu doa setelah salat yang jangan ditinggalkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan agar aku bertambah baik, bertambah bagus dalam ibadah kepadamu. Itu minta bantuan Allah. Di situ fungsi niat. Oh, enggak ada niat, kita enggak berniat, tapi terbangun tiap malam, tetap disebut kita telah melakukan qiyamul lail. Nanti niat salatnya ketika takbiratul ihram, itu saja yang penting dijaga. Sedangkan tadi bukan niat untuk salat, niat agar mudah dibangunkan untuk salat. Begitu. Apakah suami dan isteri punya perintah yang sama dalam melakukan salat malam? Ya, sama Bapak Ibu. Jadi suami disuruh bangun, isteri pun disuruh bangun.
Kita sudah pernah dengarkan hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah sayang pada suami yang salat tahajud lalu membangunkan isterinya walaupun harus dengan menyiram air. Lalu juga Allah sayang pada isteri yang bangun di tengah malam lalu membangunkan suaminya walaupun harus dengan menyiram air. Ini dua-dua suami isteri ini disuruh bangun untuk melakukan qiyamul lail. Dan sekaligus hadis ini menyatakan tentang keutuhan rumah tangga itu kuncinya ada pada salat malam. Keutuhan rumah tangga itu kuncinya salat malam. Makanya kalau mau isteri taat pada suami dan kalau mau suami sayang pada isteri, kuncinya salat dua-duanya di tengah malam. Insya-Allah bahagia. Ya, paling kalau ribut kecil aja. Cuma ribut jatuh-jatuh lemari sama plafon aja. Enggak sampai cerai. Ribut-ribut lempar-lempar sikit-sikit aja. Cuma gitu-gitu aja. InsyaAllah selamat buat tu. Kalau dua-dua sering salat malam. Namun suami harus lebih banyak peran. Karena suamilah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi suami yang harus membuat settingan kita bangun. Nanti malam bangun. Karena isteri itu kalau suami sudah saleh, insyaAllah taat. Isteri itu taat pada suami yang saleh. Karena dilihatnya makin baik. Apalagi wang belanja bertambah. Itu makin sayang dia sama suaminya. Itu apapun kita suruh. Apapun. Jadi sama perintah tahajud itu untuk pasangan suami isteri. Anak-anak bagaimana? Anak-anak itu juga dibangunkan. Tapi lihat umur. Kalau umurnya masih di bawah baligh, jangan paksakan. Tapi kalau sudah baligh, biasakanlah membangunkan anak-anak. Apakah disuruh salat berjamaah? Enggak. Tahajud itu bukan salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Walaupun sudah bangunkan, tetap salatnya sendiri-sendiri. Ada isteri misal mau ikut suami, kata suami gede. Ikah badapu semayang. Ilung di ruang tamu. Besok cerai terus selesai itu. Jadi anak-anak juga dibangunkan, tapi salatnya masing-masing. Begitu yang lebih baik. Bukan berjamaah yang lebih baik. Kalau hampir azan subuh yang kira-kira kita yakin cuma dapat 1 rakaat, boleh. Selama takbiratul ihramnya masih sebelum masuk waktu subuh. Masih boleh, Pak. Ya, karena begitu sudah yakin azan subuh itu berarti sudah keluar dari waktu malam. Ya, sudah masuk waktu fajar, itu yang enggak boleh lagi. Salat tahajud itu Nabi pernah melakukan qadha dengan mengganti 12 rakaat di siang hari. Dalam hadis sebutkan Pak, Nabi ketika terlewatkan salat tahajud, beliau gantinya di siang hari. Sebelum zuhur 12 rakaat beliau lakukan. Tapi itu bagi yang terbiasa salat tahajud. Namun apapun cerita kita bilang bahawa Nabi kalau enggak tahajud qadha di waktu siang 12 rakaat ganti. Bagi sebahagian orang jangankan ganti merencana pihanam. Kata dia apa qadha muka sembahyang pihan nanti. Jadi itu Nabi melakukannya karena rasa kerinduannya yang tadi malam terluput. Jadi ada qadha salat tahajud diganti. Jadi bukan qadha tahajudnya, mengganti luputnya salat malam dengan 12 rakaat di siang hari. Ada hadisnya tu Pak, menyebutkan itu. Kita melakukan witir di malam hari. Lalu besoknya kita solat duha ya Pak ya. Apakah ada witir lagi maksudnya setelah duha? Tidak ada Pak. Tidak ada. Dan witir itu hanya berlaku dari waktu habis salat Isya sampai sebelum subuh. Setelah itu tidak ada witir. Jadi kalau kita ganti pun dengan duha, enggak ada tambah dengan witir. Ya. Baik, terakhir boleh. Yang penting takbirnya sebelum masuk waktu subuh. Karena Nabi mengatakan dalam hadis apa? Kalau engkau tidak sanggup, tidak punya waktu melakukan 3 rakaat, lakukanlah 1 rakaat kalau engkau khawatir masuk waktu subuh. Artinya sebelum azan subuh dapat takbiratul ihramnya di luar waktu subuh masih dibolehkan.